Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fungsi organizing, kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi manajemen. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Igede Arya Dananjaya nomor absen 09. Yang kedua ada Nikade Ria Puspitasari nomor absen 13. Yang ketiga ada Niputu Rahayuniantari nomor absen 17. Yang keempat ada Nimade Sri Lasmi Dewi nomor absen 18. Yang kelima ada Niputu Adriani Tiara Wiratningsih nomor absen 22. Di materi kali ini, kami akan membahas tentang 1. Pengertian kekuasaan. Yang kedua, faktor-faktor yang mendasari kekuasaan. Yang ketiga, pengertian kewenangan. Yang keempat, ada jenis-jenis kewenangan dalam organisasi. Yang kelima, pengertian pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau disebut dengan delegation. Yang keenam, manfaat dan kendala proses delegasi. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan sering dikonotasikan negatif jika dikaitkan dengan isu politik. Padahal, dalam pengertian yang paling sederhana, kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi dan merubah orang ataupun situasi. Kekuasaan sesungguhnya merupakan konsekuensi logis yang muncul dari setiap organisasi yang di dalamnya terdapat pimpinan dan bawahan, atau manajemen puncak dan manajemen tingkat bawah. Karena organisasi merupakan kumpulan orang dalam pencapaian tujuan, maka organisasi ditunjukkan untuk mengubah situasi melalui orang-orang agar perubahan terjadi. Faktor-faktor yang mendasari kekuasaan. Yang pertama, reward power. Kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua, coercive power. Kekuasaan untuk memberikan hukuman atas kinerja yang buruk yang ditunjukkan oleh tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Coercive power merupakan kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Yang ketiga, legitimate power. Kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Misalnya, seseorang yang diangkat menjadi pemimpin, secara otomatis dia memiliki semacam kekuasaan yang sah atau terlegitimasi. Yang keempat, expert power. Kekuasaan yang muncul akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Yang kelima, referent power. Kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok tertentu. Pengertian kewenangan. Kewenangan merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Dalam organisasi, seseorang, bagian, atau departemen memiliki kewenangan atau kekuasaan yang terlegitimasi. Dua pandangan mengenai kewenangan formal yaitu pandangan klasik dan pandangan berdasarkan penerimaan. Pandangan klasik menerangkan bahwa kewenangan yang didapatkan sebagai akibat dari adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Sedangkan pandangan berdasarkan penerimaan memandang bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan, tergantung dari beberapa persyaratan. Selanjutnya ada jenis-jenis kewenangan dalam organisasi. Yang pertama, kewenangan lini. Bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kewenangan garis ini, jika dilihat dari bagan organisasi, direpresentasikan oleh chain of command dari mulai hierarki yang tertinggi hingga yang terendah. Yang kedua, kewenangan staf. Bertugas dalam membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Mereka yang memiliki kewenangan staf adalah mereka yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan, namun dengan cara tidak langsung. Yang ketiga, kewenangan fungsional. Mereka yang berada dalam bagian tertentu dalam suatu organisasi yang memiliki kewenangan lini maupun staf,
namun juga dikarenakan tugasnya diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Pengertian pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau delegation merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam organisasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditunjukkan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan. Keterbatasan seseorang dalam segi ketersediaan waktu, pengerjaan, jumlah pekerjaan, keharian yang dimiliki, maupun berbagai faktor lainnya merupakan penyebab terjadinya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau lebih sering dikenal dengan istilah delegation. Selanjutnya, ada manfaat dari delegasi. Yang pertama, memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru. Yang kedua, mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Yang ketiga, penyelesaian pekerjaan yang akan dapat dilakukan dengan cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Selanjutnya, kendala dalam proses delegasi. Staf yang tidak memiliki kemampuan atau kapasitas untuk menerima dan menjalankan sesuatu yang didelegasikan justru akan menghambat pencapaian tujuan ke arah yang lebih baik. Selain itu, delegasi juga akan berdampak pada kurangnya tanggung jawab atas terhadap apa yang semestinya dia lakukan. Karena proses delegasi memiliki kendala dan dampak, maka Stoner memberikan prinsip klasik mengenai dasar agar proses delegasi menjadi efektif. Ketiga proses tersebut adalah yang pertama, prinsip skalar atau scalar prinsip. Yang kedua, prinsip kesatuan perintah atau unity of command. Yang ketiga, tanggung jawab, kewenangan, dan pertanggungjawaban. Kesimpulan, salah satu konsekuensi logis dari adanya struktur organisasi adalah terdapatnya bagian-bagian dari sebuah organisasi ke seluruh bagian tersebut, terdiri dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah. Selain struktur organisasi menggambarkan adanya hierarki hingga terendah, struktur organisasi juga menggambarkan terdapatnya kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap bagian dalam sebuah organisasi. Wewenang pada dasarnya merupakan kekuasaan yang terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam sebuah organisasi. Secara garis besar, terdapat 3 jenis wewenang, yaitu wewenang lini, wewenang staf, serta wewenang fungsional.